keselamatan, penebusan dosa. Ini mana dasarnya? Kejadian 3 ayat 21. Nanti kita boleh balik situ. Kejadian 3 ayat 21 di situ diterangkan dan dituliskan. Yang bilang ini adalah di Kejadian itu siapa, Pak? Bapak pribadi atau pendapat para pakar ini? Kan itu pakai logical fallacy lagi mendorong ke situ kan gitu. Loh, kok bisa logical fallacy loh? Logical kan, fallacy yang mana? Coba sebutkan. Artinya kan Logical begini, fallacy Bang mana Wapi. yang saya tabrak itu logical fallacy yang mana? Bang Wapi nggak mau ibaratnya meng-cross check apa yang saya katakan kalau memang bukan itu dari pakar, betul? Lah, terus yang berhak bicara siapa kalau bukan para pakar, Pak? Nah, itu yang Bapak kapasitasnya apa dalam berbicara fakta sejarah kejadian dikaitkan dengan penyalipan Yesus itu? Bapak sebagai pakar apa di sini? Itu yang kita katakan, itu yang saya katakan tadi, bahwasanya seseorang akan mempercayai dan akan menganalisis ketika yang berbicara seseorang adalah pemuka agama atau apa segala macam, atau bahkan ahli geografi sekalipun. Karena memang ini Bang Wapi, sebenarnya di web ini sudah sangat beredar banyak. Cuman saya nggak di web sih. Gimana? Kok malah di web sih? Di webnya orang Kristen Bang Wapi. Enggak, maksudnya gini loh Pak. Bapak itu kalau menggunakan kitab Kejadian, Bapak harus punya rujukan yang kuat. Kenapa kemudian penebusan Yesus di tiang salib dikaitkan dengan Kejadian? Yang mengaitkan ini Bapak pribadi atau siapa, Pak? Coba dijawab. Saya pribadi. Sampean pribadi. Bapak atas apa ini? Berpendapat seperti itu mengikuti atas pendapat siapa? Saya. Oh ya sudah, kalau itu cuma logical Bapak, ya itu yang namanya logical fallacy, Pak. Berpendapat pribadi. Artinya logical. Aku bukan ahli Pak Wapi. Aku bukan ahli. Makanya saya bilang Sudah, ketika kalau kita begitu, membaca itu, ya saya kira Bapak akan menyandarkan pendapat itu kepada para pakar, kemudian orang-orang yang ada di zaman Musa yang benar-benar tahu kejadian, atau yang benar-benar bisa memahami sebuah kitab Kejadian. Saya kira seperti itu. Ternyata Bapak tadi sudah mengatakan itu pendapat pribadi katanya. Ya sudah, kalau pendapat pribadi. Bapak. Paham saya. Itu makanya Bang Wapi. Nah sekarang begini Bang Wapi. Begini, ketika saya ini berkata tentang keyakinan Bapak ya. Ketika saya bertanya ke Bang Wapi, ini saya tanya, ayah saya sudah meninggal ini. Ayah saya sudah meninggal. Nah terus saya tanya saya nyatakan ke Bang Wapi, atau ayah saya mengatakan, sudah percayakan aja sama anak saya. Apapun yang dikatakan sama anak saya itu adalah dari saya juga. Begitu. Apakah saya sudah mengambil otoritasnya bapak saya itu? Apa sih? Begini Bang Wapi, bapak saya ini kan sudah meninggal. Oh ya. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ayah saya sudah meninggal. Tetapi dia ada berpesan begini. Apa yang dikatakan oleh anak saya ini, si Beta Hita ini, itu adalah perkataan saya juga. Begitu. Apakah saya sudah mengambil otoritas bapak saya itu sebagai bapak saya tadi? Coba. Ya enggak. Kenapa enggak? Iya, karena itu hanya pesan. Berarti yang dibolehkan itu hanya berpesan saja, tidak lalu kemudian otoritas jabatannya sama, enggak. Oh begitu. Oke, sekarang kita bawa ke Al-Qur'annya Bang Wapi ya. Di mana ya ditulis itu ya? Coba saya. Ini ada kalau ibunya Bapak An-Nisa juga. An-Nisa 4 ayat 80 Bang Wapi. An-Nisa 4 ayat 80. Pak, Al-Quran itu bukan seperti Bible. Kalau sudah ada An-Nisa ada usah 4. Ini bukan Bible, Pak. Oh, jadi An-Nisa 80 gitu? Ya, An-Nisa 80. Kalau Bible kan Matius 1 nomor 2 ayat 2. Ini Al-Quran. Kalau Al-Quran ya bukan An-Nisa 4, An-Nisa gitu aja.
Begitu juga dengan pemahaman Bang Wapi. Bang Wapi jangan mendorongkan pemahaman Bang Wapi ke Alkitab kami. Begitu loh maksudnya. Kan sama Bang Wapi kan? Jadi Enggak, begitu. Pak. Kalau saya memakai pemahaman Saya cuma bertanya loh Pak, saya tidak memasukkan pemahaman saya loh. Saya cuma bertanya, Bapak memahami ini seperti itu dari para pakar atau dari pribadi? Kan Bapak sendiri yang ngaku tadi, dari pribadi saya. Bukan. Ya, yang keberikutnya kita ini. Jadi Bang Wapi kan mengatakan, saya bacakan kan An-Nisa 4 ayat 80 kan begitu saya bilang. Kalau An-Nisa gak usah 4 Pak, ayat 80 gitu aja. Nah, itulah ngomong Bang Wapi. Nanti juga Bang Wapi jangan memakai pemahaman Bang Wapi itu ke dalam Alkitab, tidak boleh. Enggak, saya kan cuma bertanya tadi, saya tidak memasukkan pemahaman apapun. Oke, coba dibaca itu Ya, Bang Wapi. mayuti'ir rasulah faqad atau Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Sudahlah. Ya. Apa? Nah, jadi ini yang ditanyakan. Di situ Bang Wapi kan, barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah. Itu kan Allah sendiri yang berbicara kan? Berarti dalam hal apa ini? Enggak, saya tanya, itu di ayat itu Allah sendiri yang berbicara kah? Bukan? Betul. Betul Allah ya? Bukan Allah Pak, Allah. Allah, oh iya, kalau Islam Allah ya. Iya, betul. jangan dimasuk-masukkan pemahaman Bapak Islam, jangan. Iya, diluruskan aja Allah gitu ya. Ya, Allah bukan Allah. Allah. Jadi barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah. Terus? Di sini apakah Muhammad bukan sejajar dengan Allah? Ya bukanlah. Bukan. Coba Maksudnya dicontohkan. ini mayuti'illah, man barang siapa yuti yang taat ar-rasulah kepada Nabi Muhammad, faqad atau maka sungguh telah taat siapa orang itu Allah terhadap Allah. Dalam hal ketaatan, maka kita harus ikut Nabi Muhammad karena disuruh Allah, bukan berarti Nabi Muhammad sejajar dengan Allah, bukan. Baik. Bang Wafi ibaratnya paham apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu, artinya di hadis-hadis Bang Wapi ya. Kenapa? Di hadis-hadis kan di situ dikatakan bahwa pernah Nabi Muhammad bersabda, kan begitu? Iya. Bersabda, artinya bersabda itu berfirman, bukan? Bersabda itu berkata, Pak. Oh iya, bersabda itu berkata, ya nggak apa-apa. Artinya di situ Bang Wapi, apapun yang keluar dari perkataan Nabi Muhammad, apapun perlakuan dalam Nabi Muhammad itu sudah dinyatakan benar oleh Allah dari pernyataan yang tadi. Betul dapat tidak itu? Dalam hal ketaatan lo ya. Dalam hal ketaatan. Kalau dalam hal ketaatan. Boleh. Artinya begini. Artinya Allah dan Muhammad itu berarti nggak sejajar, betul? Enggak lah. Nabi Muhammad makhluk, Allah itu khalik. Cipta dan ciptaan beda. Cipta dan ciptaan beda ya. Nah, namun begini, ada masalahnya yang lain, Bang Wapi. Apa masalahnya? Sekarang coba tunjukkan Bang Wapi di Al-Quran itu ayat untuk menunjukkan apa tadi di bukan ke Mekah. Sunat coba. Sunat? Ya. Ayat tentang sunat dalam Al-Quran. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 124. Berarti dapat. Yang lain Bang Wapi. Ini saya bacakan hadisnya ya. Ya, apalagi? Saya bacakan hadisnya. Hadis-hadis tentang kumpulan apa ya? Kumpulan apa itu? Sebentar, saya bacakan. Hadis sahih. Mau doif, mau Hasan, tanyakan mumpung ketemu saya. Ini pertanyaan saya sudah hilang ini sebenarnya. Tentang hutang piutang ini Bang Wapi. Kenapa? Ya. Ada di sini dikatakan jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunaskan. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status
sebagai pencuri. Nah, yang mau saya tanyakan Bang Wapi di sini, di ayat Al-Qur'an ini mana dikatakan atau rujukannya ini? Coba Bang Wapi. Loh, banyak. Coba. Oke, ayat Al-Quran tentang hutang ya. Ya. Bapak buka Al-Quran nggak sekarang? Di Google aja. Ya, surah Al-Baqarah Pak, ayat 280, 282, 283. Surat Al-Baqarah Ayat 280, 282, 283. Oke. Al-Baqarah. Bahkan itu menjadi ayat yang panjang itu, panjang banget itu ayat. Al-Baqarah ayat 282, coba dibuka. Panjang banget ayatnya itu malah. Oke, dibacakan aja Bang Wapi. Aku nggak paham bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, ketika kalian melakukan transaksi hutang, bidainin sebuah hutang, ila ajalin musamma faktubu, ya. Untuk waktu yang telah ditentukan, maka tulislah, catatlah, faktubu. Nah, wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kenapa kok sampai ketat banget akad utang piutang ini? Harus ada saksi yang mencatat, harus ada catatan. Karena nanti itu efeknya di hadis itu akan bertemu dengan Allah di hari kiamat, dia dalam keadaan orang yang belum melunasi haknya. Nah, kemudian wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Nah, ketika sudah dicatat, maka janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Jadi harus benar-benar dicatat sehingga orang-orang yang mau bertransaksi akad hutang piutang harus ada orang yang disuruh untuk mencatat sebagai saksi agar nanti di akhirat itu bisa dipertanggungjawabkan ketika tidak dibayar. Itu panjang ayatnya, Pak. Itu ayat yang paling panjang di dalam Quran itu. Oh iya ya? Iya, coba lihat itu, panjang banget itu. Oke. Nah, di Bible tentang hutang piutang ada nggak? Saya belum baca sampai ke situ Bang Wapi. Oh, oke. Karena begini. Nah, pertanyaan saya lagi Bang Wapi ya. Satu lagi, oke. Yang di situ, oke. Kita fix. Karena saya nggak mau menanyakan yang lain. Sebenarnya ada yang bertentangan di situ, tapi kebetulan tadi dibahas sama di situ. Apa yang bertentangan? Coba. Tentang mencium batu. Mencium batu, ya. Apa yang mau ditanyakan dari mencium batu? Nah, itu sambungannya yang tadi. Nah, ini begini Bang Wapi, yang mau saya tanyakan. Nah, begini, ini proses yang lain. Pernah nggak Bang Wapi melakukan akad kepada KPR atau kepada kredit motor atau kepada kredit apa? Pernah tidak? Pernah. Betul. Bang Wapi pernah disuruh tanda tangan? Pernah. Ketika Bang Wapi menandatangani, disuruh menandatangani, apakah pertamanya disuruh baca? Baca dulu Pak ya. Baca lah. Betul. Iya kah? Betul. Iyalah, masa dikhotbahi langsung semoga Anda terjamah, terpilih menjadi hutang yang dilunasi, kan nggak mungkin, Pak. Baik. Baik Bang Wapi. Berarti kita sepakat ya, setiap melakukan suatu perjanjian, kita itu disuruh memahami dulu isinya, baru kita tanda tangani, betul? Iya. Oke, sekarang ini apa sih Bapak ini ada di bank mana sebenarnya? Begini Bang Wapi, enggak. Bapak kerja di bank emangnya? Begini Bang Wapi. Gimana itu? Pernah nggak begini? Ketika saya pernah menonton channel roomnya orang Muslim, ada di situ mualaf, Bang Wapi. Betul. Kamu mau mualaf malam ini? Mau. Mau kamu syahadat malam ini? Mau kamu bersaksi malam ini? Kan ditanyakan begitu. Oh mau, ayo sudah kita bersyahadat. Kan dikatakan syahadatnya. Artinya begini Bang Wapi, dia menerima perjanjian itu
menerima persaksian itu untuk menerima agama baru itu tanpa dia memahami itu. Sedangkan tadi kita pahami itu dulu. Setiap kita membuat perjanjian yang tadi, kita ditanyakan dulu nih, kamu pahami dulu kah isinya? Kamu pahami dulu isinya, baru kamu tanda tangani. Padahal Lah, di agama Islam berarti yang akad menolak, hutang di katakan bank dikaitkan dengan orang yang mau mu'alaf bersyahadat, begitu? logikanya yang mau saya kaitkan Bang Wapi, logikanya. Iya. Karena begini Bang Wapi. Karena begini Bang Wapi. Berarti syaratnya masuk agama itu harus benar-benar paham di dalam agama itu, gitu ya? Betul. Yang saya maksud itu. Oke, saya uji. Bapak kan Kristen nih, betul? Ya. Bapak bisa nggak membaca teks Ibrani dalam Bible? Membaca Teks Ibrani dalam Bible? teks Ibraninya kan? Iya, bisa. Saya baca terjemahannya. Nah, berarti Bapak belum Kristen, berarti hampir Kristen Bapak, berarti kan belum memahami secara utuh, berarti. Saya memahaminya dalam bahasa Indonesia Bang Wapi. Oh, berarti memahami maksudnya ini harus dengan bahasa Indonesia, begitu ya? Loh iya, karena saya bahasa Indonesia. Nah, begini Bang Wapi, yang mau saya tanya kata Bapak tadi harus harus paham dulu agamanya, baru dia disyahadatkan. Nah, Bapak sendiri baca teks Ibrani sama Yunani nggak bisa. Berarti Bapak hampir Kristen, belum Kristen. Karena saya bukan orang Ibrani. Karena saya bukan orang Ibrani, kan saya orang Indonesia. Saya nggak nanya Bapak orang Ibrani, Indonesia, Pak. begitu loh. Iya, saya nggak nanya Bapak orang Ibrani. Mohon maaf Bang Wapi, bukan kayak orang Indonesia. Banyak Bapak yang tidak paham mengartikan bahasa Arab itu, tetapi menganut agama Islam. Jadi sebaiknya Bang Wapi ajari dulu dong semuanya agama Islam itu. Kalian harus bisa mengartikan bahasa Arab itu, harus bisa membaca surat Arab itu, harus bisa, harus gitu baru fair. Gitu loh. Yang mengharuskan kan antum, Pak, bukan kita itu. Loh, kita tadi ambil logikanya dari situ Bang Wapi. Dari enggak, maksudnya yang mengharuskan mewajibkan ini kan dulu. Anda, bukan saya, kan begitu kan. Karena di sini Bang Wapi, kita itu dia ketika kita diajarkan, dikontekskan begini Bang Wapi. Kenapa saya berkata begitu Bang Wapi? Coba Bapak baca ini. Nggak tahu bahasa Ibrani, nggak tahu. Jujur aja saya. Ini bukan Ibrani, ini Yunani, Pak. Iya, saya nggak tahu karena saya orang Indonesia. En hologos. Jadi kan kata Bapak harus memahami secara utuh dulu, baru bisa belajar. Nah, kalau Bapak baca beginian belum bisa, kan berarti Bapak belum Kristen secara maksimal kan? Kami yang perlu belajar. Ya berarti kan belum Bapak, belum hampir Kristen Bapak, berarti belum Kristen kan berarti kan? Jadi begini Bang Wapi, karena saya ada baca dari webnya orang Islam mengatakan begini, jadi ya merinding kita bacanya, merinding. Begini Bang Wapi, ini ditanyakan, sebentar saya buka. Nanti Bang Wapi juga terjemahkan ya. Mana ya? Abstrak. Apanya ya abstrak, Pak? Mohon maaf, saya bacakan aja. Mungkin Bang Wapi tahu di mana ayatnya. Pernah ada di situ di hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah, nanti dibetulkan kalau salah. Begini katanya Bang Wapi. Ketika itu ada orang yang mengubah agamanya, lalu saya membakar dia. Saya bakar dia. Lalu yang lain menjawab, jangan kamu musnahkan orang yang berubah agamanya dengan hukum Allah. Allah begitu. Tetapi Nabi Muhammad pernah berkata, bunuhlah dia itu. Itu maksud saya begitu Bang Wapi. Mana itu, Pak? Itu yang sebenarnya webnya itu kemarin sudah saya simpan. Di mana itu ya? Kok saya ada nemu itu? Iya, bentar saya buka dulu. Iya. Bentar ya.
Belum, masih nyari dalil ya. Apa? Biar. Mana ya? Gimana Pak? Ketemu nggak? Sebentar. Saya nunggu ini. Oh, hukuman mati. Hmm. Sebentar, nanti biar nggak persepsinya biar nggak salah. Tapi kalau ada kata-kata BUNUH itu jangan dilafatkan Pak. Oh iya, ya paham. Apa ya, pakai bahasa binuh gitu aja. Bini Ya, aja. bini. Ya. Oke, siap. Di sini ada saya baca itu Bang Wapi. Di sini di ayat ini ada menurut Sofyan ya apa hadis ini jelaskan menunjukkan kasus riddah, namun orang tersebut tetap dibiarkan pergi tanpa dibunuh, padahal dalam kondisi bagaimanapun tidak mungkin Rasulullah SAW melanggar ketentuan hukum yang diperintahkan Allah, sebab beliau sendiri telah menjelaskan bagaimana sikap beliau dalam melaksanakan ketekunan hukum ini. Ada di sini yang aku potong. Referensi primernya di mana gitu? Apa referensi apa itu? Primernya yang aslinya. Sebentar. Saya buka dulu sebentar. Itu di hadis ya? Bukan hadis ini. Ini Bang Wapi? Perumusan kayaknya nih, perumusan. Perumusan ini. Kalau Bapak buka di Lukas 19 nomor 27, kira-kira gimana Pak? Oh, jadi begini aja. Aku tanya aja langsung Bang Wapi. Apakah pernah hadis ada mengatakan begitu? Sebentar ya. Kalau hadis saya belum pernah menemukan, Ya. tapi kalau di Lukas ada, tegas di sini Pak. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan binihlah Lukas mereka berapa? di depan mataku. Lukas berapa itu? Lukas 19 nomor 27. Binihlah mereka di depan mataku bagi mereka yang tidak mau aku menjadi rajanya. Oke. Iya. Itu tentang apa Bang Wapi? Hah? Tentang apa? Tentang uang mina. Ya, tentang orang-orang yang tidak ingin menjadikan Yesus sebagai rajanya. Coba dibaca dari awal Bang Wapi. Itu artinya. Monggo. Bukanlah. Apakah ketika dibaca dari awal ini akan berubah maknanya? Coba. Berubahlah. Ya, coba. Ya, sebentar saya bacakan ya. Sebentar Bang Wapi. Ya 27-nya ya. Yes. Tafsir. Ini tentang peringatan kepada orang Bang Wapi. Artinya begini. Maksudnya gimana? Ini di ayat yang peringatan kepada mereka yang Yang 27. mengajarkan kebenaran pada murid.
Baik, baik, baik. Begini Bang Wapi, dari ayat 22 itu dikatakan Bang Wapi ya. Dari ayat 22-nya katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras dan mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengembalinya serta dengan bunganya. Lalu bagaimana dengan lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini daripadanya, yang berikanlah kepada orang yang punya 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang mempunyai daripadanya akan diambil juga yang ada pada bapaknya. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah dia mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Oke, Bang Wapi, begini, saya akan jawab Bang Wapi. Di sini dikatakan Bang Wapi, ini adalah tentang pertengkaran dua orang Bang Wapi. Tentang dua orang yang berseteru tentang uang riba. Iya, maksudnya gini loh Pak. Kata-kata Yesus ini berubah nggak sih, bahwa barang siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, maka bawalah dia kemari, lalu binihlah. Kalau pakai nanti di banner. Lalu binihlah di depan mataku. Kan nggak berubah ayatnya, maknanya kan? Baik, baik. Begini Bang Wapi, memang itu kalau memang kita mengartikan secara langsung Bang Wapi, memang itu artinya. Tetapi Bang Wapi perlu Bang Wapi pahami bahwa di sini akan tetapi semua seteruku ini harus kamu pahami Bang Wapi, apa ini seteruku kan gitu. Ya orang-orang yang nggak taat kepada dia, nggak mau ikut dia kan. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan katanya dia tentang uang mina ini kan begitu, ya kan? Iya, orang keras banget sampai dibinih gitu loh. Begini, dengarkan Bung Api. Siapa yang membini kan? Artinya di situ Yesus sendiri akan jangankan langsung kita persepsikan begitu. Makanya kita baca mulai dari ayat yang 11. Oke, kalau untuk pendapat mereka saya yang ini adalah pendapat pribadi, kalau pendapat saya adalah pendapat pribadi, boleh Bapak sangkal. Tapi Bapak baca di tafsiran Matthew Henry, dia penafsir terkenal di kalangan Katolik. Di situ nggak ada tafsirannya Matthew Henry. Dia mengatakan bahwa yang akan mengeksekusi adalah Yesus karena dia menentang Yesus. Bukan Yesus yang membininya. Tapi begini. Di situ kan dikatakan dia kan sudah mengajarkan di situ tentang uang mina itu. Kalau memang dia punya 5, ini punya itu kan begitu di situ. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan perkataannya dia itu, ya terserah kamu mau apakan dia. Begitu loh maksudnya. Ya, itu penafsiran Bapak itu. Ayatnya pemahaman itu nggak bisa kita artikan dengan gitu-gitu aja gitu loh. Iya, itu persepsi Bapak sendiri. Kalau di dalam ayatnya nggak berbunyi begitu, Pak. Barang siapa yang dia tidak mau aku sebagai rajanya, berarti kan seteru. Seteru ini orang yang tidak mengakui Yesus sebagai rajanya. Begini, kan? Bang Wapi. Maka bawalah dia, binilah dia di depan mataku. Artinya Bang Wapi, di antaranya di kata-kata rajaku ini, di situ harus kita pahami Bang Wapi. Artinya raja itu yang mengambil semua tindakan-tindakan, yang mengaturkan semuanya. Begitu loh Bang Wapi. Itu diisyaratkan di situ. Bukan segampang itu kita langsung menerjemahkan itu bahwasanya Yesus yang membini, bukan. Ya wes, nggak apa-apa. Tapi yang mengatur pembinihan itu adalah Yesus. Bukan Bang Wapi, artinya itu di situ Bang Wapi, terserah kamu. Bukan sih. Oh, Yesus sendiri yang bilang, bawalah dia kemari di depan mata saya dan binilah dia di depan saya. Kan begitu kata Yesus. Artinya Bang Wapi di situ terserah kamu, begitu loh Bang Wapi, bukan dia yang membini. Itu kata kamu, bukan kata Yesus. Loh, enggak lah. Kita baca bilang seperti makanya itu, kita Pak. baca dari awal. Loh, Pak, meskipun kita baca dari awal, apakah kalimat Yesus binilah itu berubah?
lah, Pak. Gimana Bapak ini? Makanya Yesus begini, Pak. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Ini ya. Di dalam Matius 10 nomor 34. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Nih, Matius 10 nomor 34, Pak. Apa kata Yesus? Dalam perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Apa kata dia? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wih, keren Gini ya, saudara. Nah, pertanyaannya apa di situ? Ya berarti Yesus datang memang membawa pedang yang yang menjadi seteru Yesus, ya harus dibini di depan matanya, kan begitu. Coba ayat yang berapa tadi biar saya jelaskan. Jangan langsung dibuka lagi. Matius 10 nomor 34. Matius 10 nomor 34. Menunggu sesuatu yang menyebalkan. Jangan kamu menyangka gitu ya. Iya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk damai, bukan. Aku datang untuk pedang, kata dia. Keren gak Yesus? Keren lah. The power of Jesus, kan gitu. It's WW Smackdown, kan gitu kalau di barat itu. Baik. Artinya begini Bang Wapi. Kita pemahaman ini Bang Wapi ya. Pemahaman? Ya. Jadi apa artinya pedang di situ kan begitu? Ya Bang Wapi. Artinya pedang apa ya? Bukan donat lah, pedang. Oh, nah itu di situ kamu yang salah. Kamu mengartikan pedang itu langsung pedang itu berpisau kan begitu? Iya kan? Apa artinya pedang? Begitu, gitu. Kalau pertanyaannya Bang Wapi, kalau dikatakan itu adalah topik dilukiskan sebagai benda yang tajam di Mazmur 57 ayat. Nah, sama itu ketika kita mengartikan ayat itu Bang Wapi. Jadi pedang itu nggak bisa kita langsung artikan bahwasanya itu untuk yang benda tajam untuk ini. Sama yang di Mazmur 57 ayat 4 juga pernah dikatakan begini. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Artinya begini Bang Wapi. Apa artinya pedang itu maksudnya? Artinya tajam, artinya perkataannya yang sangat tajam, dan dia membawa perkataannya yang bisa nyampai kemana-mana. Itu kata Bapak apa kata Yesus? Apa itu? Kata Anda apa kata Yesus? Gini, ini kita sudah berbicara tentang keyakinan kan? Berarti Anda menafsiri perkataan Yesus, betul? Sekarang Bang Wapi Al-Quran mau nggak saya nggak mau terjemahkan nanti saya buka koma artinya begini Bang Wapi dengarkan dulu. Kalau Bapak menafsirkan seperti itu harus punya dasar loh. Dasar Bapak mana kok bisa ditafsiri seperti itu? Ada Bang Wapi. Mana dasarnya? Itu bukan sembarangan aja kita buka Bang Wapi. Itu mana jelas. Dasarnya? Begini, itu dikatakan di situ Bang Wapi, itu jelas. Ketika di situ di ayat itu juga di ayat itu ditulis itu loh Bang Wapi. Ini. Lawan kata damai itu apa sih? Ini ya Bang Wapi ya. Jadi yang perlu diterjemahkan di situ ada pedang, ada bumi. Jadi dari bumi ini kita bisa buka Bang Wapi. Kamusnya mana? Loh iya, diterjemahkan di sini. Itu juga dituliskan di sini. Itu loh ada. Jadi kita ini lengkap ini. Itu siapa yang ngajari itu? Yesus apa enggak itu? Loh, ini pemahaman, ini loh jelas apa senjata itu ini. Malah pedang bermakna senjata itu di sana itu di maknanya itu. Lihat. Ini. Nah, di sini diterangkan senjata. itu pedang adalah senjata. Lihat kata topik 2042. Pedang kamus pedoman. Ada di sini di kamus pedomannya. Artinya diterjemahkan mana? Ada ini. Ini lihat Wapi. Lihat Bang Wapi. Ini dipakai untuk apa? Itu dijelaskan. Lawan kata damai itu apa, Pak? Lawan kata damai. Apa itu? Lawan kata damai apa? Kenapa kita bawa ke lawan kata damai? Lah, aku datang bukan untuk damai, tapi melainkan pedang. Nah, berarti kan lawan katanya lawan kata dari damai. Jadi Yesus datang. Makanya saya bilangin begini Bang Wapi. Ketika
ketika ini nanti saya rencana mau buka Komal, saya akan membahas tentang Mesias palsu. Penyelamat palsu. Jadi gini, saya juga berjanji akan membawa itu Komal itu nanti saya bukakan untuk khusus membawa Mesias palsu. Saya akan kupas di situ tuntas itu siapa sebenarnya Mesias palsu ini di sini. Saya akan kupas tuntas. Jadi nanti kalaupun ada yang tersungging atau yang kena serempet sedikit, nanti saya harap titik-titik begitu. Enggak. Tentang Bapak kok malah curhat sih? Hah? Bapak kok malah curhat? Saya ingin memahami tadi kalimat Yesus, aku datang bukan untuk damai, tapi Karena begini Bang Wapi, berarti kenapa? kata damai dengan pedang ini berlawanan kata. Lawan kata damai itu apa? Begini Bang Wapi, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Artinya begini Bang Wapi, kalau kita diartikan secara umum ini, secara global ini Bang Wapi, kita itu memang kalau mengikut Yesus itu bukan hal yang gampang, begitu loh intinya. Ya oke. Kita lihat apakah benar penjelasan Pak Beta seperti itu. Ternyata ungkapan Yesus yang ada pada Matius 10 nomor 34 tadi tidak beliau ucapkan satu kali, Pak, tapi beliau ucapkan lebih dari satu kali. Kita buka. Ayo. Maksud dari pedang itu adalah kedamaian? Oh jelas tidak, karena Yesus sudah mengatakan aku datang tidak untuk damai. Tapi lawan kata dari damai dinarasikan gambarannya pedang, berarti perang, kan begitu. Coba kita lihat Lukas 12, Yesus membawa pemisahan. Apa kata dia? Nih, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? No, bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, kata dia, melainkan pertentangan. Dia pertentangan itu berarti perdebatan, peperangan dan lain sebagainya. Ini pertentangan namanya, bukan damai. Lawan kata dari damai. Jangan kemudian pedang diartikan. Baik, sudah sampai di situ Bang Wapi. Tafsiran pribadi itu, Pak. Ini kata Yesus sendiri. Sudah sampai di situ Bang Wapi, sudah? Iya, Yesus. Oke. Begini Bang Wapi. Ketika kita sekarang itu, kita langsung ke maknanya yang sekarang ini Bang Wapi. Apakah di agama Kristen itu ada pernah damai? Tidak. Siapa yang membuat jadi tidak damai? Siapa yang tidak membuat jadi damai agama Kristen itu? Ya agama sebelah, termasuk Bang Wapi ini. Loh, kok malah kita yang disalahin? Bang Wapi ini, loh begini. Malah kita yang disalahin, kok Yesusnya yang ngomong. Dengar Bang Wapi, ini adalah kenyataannya Bang Wapi yang saya maksud Bisa di situ gini. Bang Wapi. Loh, bukan. Yang menggembor-gemborkan, yang salah tafsirkan ayat Alkitab Bible itu sendiri adalah ya kayak contohnya Bang Wapi ini, artinya mensalah-salahkan, mempelesetkan begitu loh Bang Wapi. Perasaan yang hanya membaca saya loh, Bapak malah yang nafsiri kemana-mana dari tadi. Bang Saya Wapi cuma membaca, Bapak yang nafsiri dari tadi. Begini, itu kan sama sebenarnya, cerita yang sama. Yesus membawa pemisahan artinya dia itu menginginkan orang-orang yang betul-betul setia sama dia itu Bang Wapi memang harus mengalami penderitaan Bang Wapi. Itu yang dimaksudkan di situ. Itu yang sekarang saya tanya Bang Wapi, betul tidak itu orang Kristen itu mengalami ibaratnya dihimpit, diapakan? Ya betul. Kita contohkan yang di Indonesia, betul begitu. Kita nggak damai jadinya kalau kita mengikut Kristus. Kita selalu dicobai, begitu loh maksudnya. Ya betul lah. Mungkin Bang Wabi sendiri tahu itu. Perasaan yang selama ini gontok-gontokan itu Kristen sama Katolik, kok malah Islam yang disalahin. Kristen sama Katolik itu jangan pernah dikatakan gondok-gondokan. Coba tanya sama Katolik itu Bang. Banyak babnya yang jadi gontok-gontokan, mau saya utarakan. Begini Bang Wapi, ketika kamu sucinya beda, lebih tebel orang Katolik daripada Kristen. Ayo. Baik, saya tahu itu kitab Jabur itu tahu. Iya itu. Bang Makanya Wapi. kok malah begini Bang Wapi. Islam yang disalahkan itu loh, kalian sama saudara sendiri. Bukan. Aja. Ya, salah satu contohnya memang itu betul yang kata di situ.
yang mempleset-plesetkan itu Donditan, Juma. Makanya kemarin pas aku naik Dan kalian sama Oneness sama Katolik aja masih beda pendapat, perang kok malah Islam yang disalahin. begini, kalau tentang oneness memang itu sejak zaman dahulu itu memang sudah diapa, tapi itu tentang pemahaman. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang Katolik dan Kristen Protestan, coba tanyakan yang satu ini Bang Wapi, kamu percaya nggak kalau Yesus itu benar? Pasti percaya. Saya juga percaya, tetapi kalau tentang ritual yang dibawa, ritual yang dibawa itu pemahamannya dia. Kita nggak bisa memaksakan itu dan menyatakan orang itu benar, saya salah, saya benar, dia salah, nggak boleh. Yang menentukan itu nanti ya Tuhan Yesus itu. Begitu loh. Kita nggak bisa maksakan itu. Dan itu buat saya itu nggak menjadi sebuah perdebatan, itu nggak menjadi sebuah perdebatan itu. Itu pemahamannya dia dan saya menghargai itu. Dan saya juga mengimani ini, saya mengimani dia, begitu loh. Jangan pernah dibentrok-bentrokkan kalau masalah itu pemahaman aja yang dibawa aja. Berarti Anda setuju ya kalau orang Katolik membuat patung lalu mencium patung di Jumat Agung, setuju berarti ya? Itu pemahamannya dia, ya silakan aja. Saya nggak komen di situ. Menurut Anda itu benar apa salah? Menurutnya dia itu benar, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Menurut Anda salah nggak mencium patung Yesus itu yang dilakukan Katolik? Saya tidak berhak menghakimi dia karena memang saya diajarkan untuk tidak menghakimi orang. Ya enggak, ini hanya pertanyaan. Menurut Kristen, mencium patung Yesus di Jumat Agung itu benar nggak? Yang menyatakan benar itu nanti biarlah yang di atas yang mengatakan itu. Saya nggak berhak menyatakan itu. Iya. Kok malah nggak tegas gini sih? Loh, bukan nggak tegas, karena memang kita diajarkan Bang Wapi, kita itu nggak berhak menghakimi orang. Bukan kayak yang menghakimi bukan orang loh. Nah ayat, coba buka Bapak, Keluaran 20 ayat keempat dan kelima. Itu langsung Bible yang menghakimi. Keluaran 20? Nomor 4, nomor 5, nomor 6, coba dibaca. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bumi, yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air atau di bawah bumi. Ya, terus masalahnya di situ Bang Wapi? Nah, ternyata orang Katolik buat patung tuh. Ya, terus masalahnya di mana? Enggak, masalahnya di mana? Nah, berarti kan menurut Bible salah kan? Yesus sendiri tadi lo sudah ngomong Bang Wapi. Yesus sendiri, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan saya datang untuk menggenapinya. Terus kita mau bilang apa? Ya berarti Katolik menurut kejadian yang dipahami teman-teman Kristen, Katolik salah, bidat berarti, betul? Tidak bisa kita menghakimi orang itu Bang Wapi. Yang menghakimi bukan kita loh, tidak bisa kita hakimi. Apapun ceritanya itu. Memang itu tidak bisa kita hakimi. Karena apa? Karena Yesus sendiri tadi mengatakan di Matius itu, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, ternyata di hukum Taurat, di Keluaran tadi tidak boleh buat patung, betul? Betul, ada. Nah, ada berarti kalau ada Katolik buat patung, berarti dia bidat, betul? Membuat bidat jadi? Nah, berarti mereka dosa, masuk neraka, betul? Dosa itu nggak bisa saya nyatakan di dosa tidak, itu nggak bisa lah ya, nggak bisa. Janganlah kalian membuat patung yang menyerupai apapun di langit dan di bumi. Nggak boleh. Kenapa? Karena Allahmu adalah Allah yang maha pencemburu. Itu dibacakan juga ayat 5-nya, dibaca juga ayat 5-nya. Iya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, itu aturan kedua Pak. Jadi aturannya ada dua ya. Aturannya dua, satu membuat, dua menyembah, yang tidak boleh. Kan ada kata dan itu. Dan itu kan kata sambung, Pak. Yang pertama, jangan membuat. Yang kedua, dan jangan beribadah menyembah kepadanya. Dua aturannya. Kalau itu Bang Wapi ya, itu ya berhak dong dia itu mau dibuatnya salib. Ya saya juga pakai salib. Saya Protestan pakai salib. Salib patung Bunda Maria, patung Yesus dicium hari Jumat, gimana itu? Iya, ketika mencium, tapi orang itu kan nggak menyembah. Dan saya nggak mau masuk terlalu dalam juga keimanan orang. Berarti masuk aturan yang pertama. Apa yang pertama? Membuat. Dia sudah melanggar dengan membuat itu. Membuat. Buat patung aja lo nggak boleh. Iya, itu memang ada dikatakan di ayat 4 kan. Ya.
Tetapi di ayat yang lain juga Jadi Bapak ini berarti apa tidak sesuai dengan Yesus. Kalau kata Yesus gini loh, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Bapak Loh, justru karena saya memang mengikuti itu, katakan yang benar, kalau benar katakan salah, kalau salah. Oke, Karena secara memang Alkitab orang Katolik benar nggak membuat patung? saya tidak menghakimi dia, saya nggak berani menghakimi dia. Saya Biarkan nanya dia secara jalan, dia Alkitab, saya menyelamatkan tidak nanya dia. pendapat Bapak. Secara Alkitab benar nggak mereka buat patung? Secara Alkitab itu pun karena tadi Yesus itu mengatakan kan, saya datang bukan untuk meniadakan Kok malah hukum balik ke Taurat. sana. Loh, iyalah. Secara Alkitab di dalam Keluaran Katolik bener nggak cium patung Yesus sampai buat patung? Secara Alkitab bukan pendapat Bapak, bukan. Secara Alkitab. Secara Alkitab juga akan saya jawab kamu Bang Wapi. Ketika itu Yesus mengatakan, apa enggak? saya Simple, datang bener apa bukan enggak itu untuk berarti? meniadakannya. Ya bener apa enggak berarti yang dilakukan oleh Katolik itu secara Alkitab Apa itu? membuat patung. Begini Bang Wapi. Nah, kan? Ketika Berarti nggak orang sama Anda dengan ajaran Anda. Berarti kalau ajaran Anda tegas tuh, benar katakan benar, salah katakan salah. Meskipun saudara sendiri kalau salah ya salah. Ada saudara menghakimi atau mendolimi orang Islam misalnya, karena saudara kita yang salah ya sudah dia salah. Kan Anda nggak tegas kan? Takut Anda ternyata. itulah perbedaannya Islam dan Kristen itu Bang Wapi. Saya membaca itu ada surat Paulus yang menyatakan di dalam iman Kristen itu adalah yang ya Harus saling melindungi dalam antara itu yang salah adalah dengan yang salah kemerdekaan. gitu. Apa tuh? Harus saling melindungi antara satu yang salah dan yang salah yang lain gitu. Oh enggak lah. Di dalam surat Paulus ada dikatakan itu, entah di mana lupa aku bacanya. Ada di situ dinyatakan tentang kemerdekaan dalam beragama. Ada dinyatakan di situ. Artinya kita bisa membuat apa itu? Ya ibaratnya gimana lah kata merdeka. Tetapi kalau di Merdeka Islam itu maksudnya di Islam bekerja tidak sama ada dalam kemerdekaan. kesalahan gitu ya. Apa itu? Merdeka itu bersama itu maksudnya bersama-sama melindungi saling yang salah gitu ya. Enggak juga, enggak pernah dikatakan di situ lindungi yang salah, enggak pernah. Enggak ada. Enggak ada di situ Buktinya dikatakan tadi, itu. Anda tidak berani menyalahkan Katolik padahal secara Alkitab Karena memang saya bukan Katolik. Karena memang saya bukan Katolik, tapi karena Bang Wapi mendorong saya untuk menghakimi dia, itu memang bukan hak saya untuk menghakimi Saya dia. tidak mendorong Anda menghakimi. Secara Alkitab mereka benar apa enggak? Secara Alkitab loh, bukan pendapat Anda. Anda siapa? Enggak penting. Secara Alkitab. Secara Alkitab tadi sudah saya bacakan di Matius tadi itu dikatakan saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi saya menggenapinya. Oke. Berarti kalau tidak meniadakan, Ya, aturan di dalam Keluaran masih berlaku berarti. bisa berlaku? Masih Bisa. masih berlaku. Masih lah. Di dalam Keluaran tadi dikatakan jangan membuat patung. Ya berarti kan bisa. Loh, jangan membuat patung kok malah bisa? Gimana sih? Loh, di situ kan dikatakan di situ Bang Wapi, jangan meniadakan patung itu yang Taurat yang ke-1 sampai ke-4 kan? Iya kan? Betul? Iya, jangan membuat aja nggak boleh, Bang. Jangan membuat patung. Ya, kalau itu untuk itu silakan tanyakan kepada yang beragama Katolik, bukan kepada saya. Nah, kan takut kan? Berarti nggak betul. Bukan kalau takut. misalkan Kristen Bukan itu takut. tegas Saya memang dalam hal salah dan benar. Ini bukti sudah. Ini Bukan- bukti. bukan saya saya kira Abang akan tegas. Oh iya, secara Alkitab Keluaran 20 nomor 4 Katolik salah. Wah, keren itu. Oh, ya kalau menurut pendapatmu, tapi di situ saya sudah melanggar perintah Tuhan Yesus bahwasanya saya itu menghakimi orang. Bahkan Bang Bukan Wapi ini- menghakimi. Kalau menghakimi kan pendapat pribadi, Pak. Ini secara Alkitab. Loh, secara Alkitab pun, Bang Wapi, kita itu nggak berhak karena kita memang dikasih kemerdekaan dalam beragama itu bukan seperti Islam. Berarti yang Bapak dikatakan pendeta yang bahkan di berdebat kamar antara mandi Katolik sendiri dengan Kristen pun itu salah berarti ya. begini Bang Wapi. Ketika masuk ke kamar mandi pun diaturkan begitu. Terus apa gunanya? Kita otak-otak kita itu, pikiran kita itu begitu. Berarti Buat apa? Berarti ayat-ayat kekerasan yang ada dalam Bible ini hanya untuk orang Islam berarti pantes kayak Mas Edis mencaci maki Nabi Muhammad, kayak Sophie Katul menyinjak Al-Qur'an. Berarti ajaran kasih itu hanya untuk sesama umat Kristen berarti, tidak kepada orang di luar Kristen, betul? Begini Bang Wapi.
ketika orang itu melakukan itu, saya berprinsip dan saya tidak mendukung dan saya juga tidak berani menyalahkan orang itu karena memang ya kita merasa sendiri di Indonesia ini, bahkan di mana-mana kita itu memang kita dipersekusi juga begitu loh. Ya, berarti mau saya menurut Anda tunjukkan menginjak Al-Quran itu tidak bisa disalahkan, betul? mau saya tunjukkan bulan-bulan ini dipersekusi apanya? Ya, berarti menurut Bapak, Sofiatul menginjak Al-Quran itu tidak bisa disalahkan, betul? Saya nggak bisa menyalahkan dan saya juga tidak bisa membenarkan itu karena dia itu hak pribadinya dia itu melakukannya itu. Nah, Saya ini nggak urusin, saya kunci tanyakan jawabannya dia langsung ya. itu. Jadi saya kunci jawabannya. Jadi suatu saat ada apa-apa, nanti Bapak bisa saya rekam lagi. Suaranya itu bisa saya setel lagi gitu. Begini Bang Wapi, ketika orang itu melakukan itu Bang Wapi, kita itu memang dari Alkitab itu kita nggak bisa menghakimi. Kamu salah, kamu benar, nggak boleh kita menyatakan begitu. Tetapi sesama kita orang yang percaya kepada Yesus, ya betul yang kayak Wapi katakan tadi itu, mengatakan paling juga kita cuma bisa bilang salah dong, kamu begitu, cuman itu aja. Selebihnya kita nggak bisa yang lain. Mau bilang kita yang lain nggak bisa. Karena memang kita nggak bisa menghakimi. Kalaupun ibaratnya pernah Yesus berkata begini Bang Wapi, ketika pesuruhnya berkata, kepada siapakah saya harus membayar pajak? Nah kan begitu. Udah itu diambil koinnya, apakan ke atas, udah itu ditunjukkan. Ini adalah gambarnya Kaisar. Bayarlah pajak ke Kaisar. Artinya ketika gini, kalau itu bertentangan dengan hukum yang Bang Wapi, silahkan dihukum, begitu aja. Silahkan dihukum, serahkan ke hukum. Begitu loh. Jadi kita itu kalau saya secara pribadi ketika Bang Wapi menanyakan itu, apakah Sofiatul itu salah, apakah Sofiatul itu benar, saya tidak bisa menghakimi dia karena itu bukan hak saya untuk menghakimi seseorang. Begitu Bang Wapi. Terlalu ribet. Kalau saya ya, jangankan orang Kristen, orang Islam pun kalau menginjak Bible, saya katakan dia salah, berdosa. Siapapun dia. Bagaimana siapapun dia ya, okay. menginjak Bible lalu menaruh Bible di pantat misalnya, dia berdosa, dia salah. Kenapa saya berani mengatakan bersalah? Karena ayatnya ada di dalam Al-Quran. Maka itu bukan statement pribadi saya. Saya punya dasar bahwa Allah melarang kita menghina Tuhan orang lain, misalnya kita menghina kitab suci orang, bahkan di dalam hukum fikih, aturan Islam ini ya. Di dalam hukum fikih, ketika kita di tengah-tengah peperangan, apa kata fikih? Tidak boleh menghancurkan gereja. Jadi kalau ada umat Islam yang ngebom gereja, salah. Itu jelas saya katakan salah. Apakah dosa? Dosa. Siapa yang mau maju dari Islam yang membela, saya yang akan berdebat dengan dia. Baik. Jadi kita itu fair gitu loh. Allah mengatakan baik. Nabi Muhammad mengatakan apa salah, jangankan orang lain, saudara sendiri pun salah. Kalau Bapak kan tidak tegas kan, Bunda saya tidak bisa menghakimi, tapi kalau mau dilaporkan ya terserah begini. Itu apa ya, bahasa-bahasa yang menghindar dari sebuah ketegasan itu. Saya memang itu nggak mau menghakimi orang. Ngapain saya menghakimi orang? Bahkan orang-orang, tapi saya akan bertahan dengan iman saya, begitu loh Bang Wapi. Begini Bang Wapi. Itu namanya ketiga. Oke. Saya kutip ngomongan Bang Wapi tadi yang menyatakan apa tadi? Bahwasanya Bang Wapi akan melanggar atau mencari atau menasihati orang yang saya tidak bilang menasihati. Kalau ada orang yang membela kesalahan, misalnya nih ada umat Islam ngebom gereja, ya, bom nih di Indonesia nih, padahal konteks umat Kristen di Indonesia itu adalah kafir musta'man, orang non Muslim yang diakad aman oleh pemerintah. Kok dia menggunakan dalil misalnya, saya bisa membantah itu. Saya kalau dia mau ngajak saya debat, saya siap, kan begitu. Tetapi ini harus sesuai dengan dasar-dasar ilmiah dalam ilmu Islam. Tidak boleh kita menggunakan, kenapa kamu kok ngebom gereja? Ini ayatnya ada, di mana ayatnya? Dipahami secara pribadi ya, gak bisa saudara. Gak ada ajarannya seperti itu dalam Islam. Baik. Ini Bang Wapi saya ambil salah satu contoh ya. Ini termasuk ini saya contohkan ya. Begini.
Ini Bang Wapi, persekusi. Jemaat Kristen Tesalonika dilarang berdoa di rumah sendiri. Ini bukti keributannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya Bang Wapi, bagaimana pendapat Bang Wapi di situ? Coba silahkan. Ya, apa itu penyebabnya itu? Kan cuma video potongan, Pak. Apa? Kan video potongan itu. Begini, apa? Coba jelaskan, ada apa itu? Dikatakan di sini Bang Wapi, jemaat Kristen Tesalonika dilarang berdoa di rumah sendiri. Artinya melakukan ibadah di rumah sendiri. Bagaimana tanggapannya Bang Wapi di situ? Sampai pengen tahu Pak, kenapa umat Islam geram? Ini ya. Coba. Ntar, saya buka dulu open cam-nya. Nih Pak. Sejarah korban 40.000 jiwa Westerling di Sulsel. Ini pelakunya orang Kristen, Pak. Yang dibantai 40.000 ini adalah umat Islam. Yang dibantai 40.000 ini adalah umat Islam. Kapan itu Bang Wapi? Loh, ini sejarah saudara. Kalau sampai tidak percaya ini, kalau Bang siapa ini? Beta pernah sekolah SD yang menjajah umat di Indonesia berabad-abad itu orang apa? Orang Islam apa orang Kristen, Pak? Belanda itu agamanya apa? Dorongannya kok ke sana, aku kira kemana? Kan kalau sama-sama menggunakan seperti itu berarti umat Islam sudah sama, Pak. Baik, akan saya jawab itu Bang Wapi. Sekarang saya tanya Bang Wapi, Belanda maksudnya Bang Wapi kan? Coba berabad-abad. Enggak. Berabad-abad. Iya, paham saya. Indonesia ini dijajah orang yang agamanya apa? Belanda maksudnya kan? Agamanya Belanda apa? Agama Belanda. Saya nggak tahu agamanya Belanda itu sekarang. Dia Kristen. Oke, kita pegang Kristen. Oke, kita pegang Kristen Bang Wapi. Kita pegang ya. Artinya Belanda agamanya Kristen. Iya betul. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya Bang Wapi, apakah dia datang ke Indonesia itu untuk khusus untuk menyebarkan agama? Saya tidak bahas itu. Enggak. Saya jadi bahas gini pelaku. Kan Bapak tadi pakai video kan? Kan gini, Bapak kan pakai video. Video pelaku dari umat Islam dikaitkan dengan orang yang akan melakukan ibadah di rumah. Oke. Ya. Kita tidak bahas agama sekarang. Kita membahas siapa pelakunya, apa agamanya. Langsung Bapak mengatakan, oh ini Islam. Kata Bapak. Nah, sekarang saya tanya Pak, yang bertahun-tahun, berabad-abad menjajah Indonesia itu orang apa? OPM Pak, tahu OPM Pak? Yang sampai membantai TNI, polisi, OPM. Kalungnya salib Pak. Iya, betul kalungnya salib. Tapi apakah itu tentang agama? Kita kan udah bahas agama, sekarang bahas orang ini yang sekarang berdoa kesalahan kepada orang lain. Berdoa di rumah sendiri, Bang Wapi. Berdoa di rumah sendiri dilarang. Nah, kalau yang menjajah di Indonesia itu bukan di rumah sendiri, di negara kita beribadah gak bisa, dibantai. Begini Bang Wapi, kita harus bedakan konteksnya. Orang itu mau ngambil harta kekayaan sumber daya alamnya atau untuk memusnahkan agamanya, itu harus kita pahami. Yang pertama Pak, lebih parah yang pertama. Kenapa? Yang pertama ini kita bukan hanya kakek-kakek kita dulu, bukan hanya tidak bisa beribadah Pak, bahkan petaninya, bahkan jalan-jalan, bahkan semua keluarga kita. Baik. Tapi ini perlu Bang Wapi pahami. Tujuan mereka yang utama di sini yang pertama apa? Perdagangan itu datang ke sini awal-awalnya itu kan untuk mengambil rempah-rempah. Bukan tentang masalah agama kedatangannya orang Belanda ke sini. Dia menjajah sampai berabad-abad itu bukan untuk melenyapkan agama-agama yang ada di Indonesia, melainkan dia ingin mengambil rempah-rempah dan sumber daya alam di Indonesia. Jadi itu beda konteks. Sangat-sangat beda konteks. Kok beda konteks sih? Konteksnya kan karena begini Bang Wapi. Begini Bang Wapi, kalau mungkin Bang Wapi tahu ya, Bang Wapi tahu misionaris saja yang datang ke sini khususnya untuk membawa agama itu dibunuh loh. Dibunuh. Tahu yang pertama yang datang ke Sumatera itu, yang pertama entah lupa siapa namanya, itu konteksnya dia bawa agama dibunuh.
Bukan kayak yang konteks Bang Wapi katakan tadi itu, bahwasanya orang Belanda itu datang ke sini membinih-binih orang yang di sana itu bukan untuk agama, melainkan untuk rempah-rempah dan sumber daya alamnya. Oke. Sampai minta yang agama sekarang. Sebenarnya itu sudah masuk. Contohnya sudah masuk. Kenapa? Karena dengan dia alasannya rempah-rempah sehingga orang ibadah gak bisa, rumahnya dibantai semuanya. Itu sebenarnya sudah masuk. Tapi kalau Bapak ingin contoh yang lebih khusus, oke. Kita kasih ya contoh yang lebih khusus. Nih Pak. Apa itu? Kronologi pembakaran masjid di Tolikara. Itu kapan? Tunggu dulu, santai. Saya Ya. bacakan. Nih. Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani ya menjelang sholat Id sekitar pukul 7 Jumat. Humas Polri Kombes Agus Rianto mengatakan kasus itu bermula saat umat Islam Karubaga Kabupaten Tolikara hendak menjalankan sholat Idul Fitri. Bayangkan ketika sholat dibakar, bukan dibubarkan, dibakar. Tiba-tiba sekelompok massa dari luar berteriak-teriak. Umat muslim yang hendak sholat sontak kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan pos untuk meminta perlindungan. Sepeninggalan umat muslim itu, masjid tersebut dibakar. Bayangkan Pak. Ya, oke. Dibakar, Konteksnya, Pak. jadi konteksnya Bayangkan, bukan dibubarkan, dibakar. tapi begini Bang Wapi. Ayo, masih Di alasan situ- apa lagi Bapak sekarang? Oke. Di situ ada nggak dikatakan di situ Bang Wapi karena mereka menganut agama Islam makanya dibakar? Ada nggak? Apa Bapak ini kok masih banyak alasan tadi? Alasannya karena ibadah. Setelah Bukan saya begini, Bang Wapi. kutipkan yang Karena ketika memang sholat kita isya pahami. ibadah, alasannya ini lagi. Yang kita pahami di Papua sana, Bang Wapi, bukan saja cuman rumah ibadah dibakar di sana itu, puskesmas, sekolah-sekolah Pelakunya itu siapa? dibakar. Orang Nasrani Pak. Ah? Orang Nasrani. Kalau orang itu ibaratnya mengaitkan itu ke agama, sementara ada kepentingan lain, itu gue rasa nggak subjektif itu namanya itu, nggak subjektif. Loh, Iyalah. repot kan kalau ngeles terus kan. Inilah buktinya teman-teman. Tadi mintanya yang contoh yang ibadah. Ternyata umat Islam membubarkan, kalau umat Kristen dibakar sampai masjid-masjidnya. Lalu alasan lagi si bapaknya. Ini apa sih tujuannya kalau ini? Padahal video bapak pun belum jelas kronologinya. Apakah bisa jadi orang Kristen itu sudah menyebarkan paham-pahamnya yang membuat masyarakat resah di sana? Bisa jadi seperti itu. Kan belum jelas video bapak kan. Langsung bapak berstatement begini-begini langsung membenarkan saudara sendiri. Itulah Islam Pak. Islam kalau salah Pak. Meskipun sama umat Islam. Itu Islam Pak. Tapi kalau Kristen sekarang kita saksikan bersama-sama, saudara pun kalau salah tetap ada pembelaan dan alasan-alasan yang lain, betul? Nggak terbalik ke Bang Wapi? Lah, kalau kita salah ya salah, Pak. Apa yang dipersangsikan? Salah ya salah kalau kita. Ya, jadi gini, Juma itu Juma Kepala jangan tadi Bang Zuma. Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad yang menyatakan sekarang sedang berbicara antara saya dengan Anda. Tidak usah bahas-bahas orang. wah itu sudah, ya kan gitu. Itu namanya Bapak punya bukti, kita tak? melindungi teman yang Karena Bapak hanya pakai video, langsung Bapak menstatementkan. Padahal dasarnya Bapak, dalilnya Bapak hanya video. Siapa tahu waktu itu orang Nasraninya memang orangnya mengganggu keharmonisan masyarakat, menyebarkan pahamnya seperti misionaris di jalan-jalan misalnya. Kan nggak tahu Bapak, cuma yang penting ada video, pelakunya umat Islam langsung dibesar-besarkan. Sedangkan setelah saya buktikan yang lebih parah daripada itu dibakar, Bapak banyak alasan. berapa banding berapa kan gitu hitungannya. Repot kan Pak kalau seperti itu. Sudahlah Pak, kapan-kapan kita lanjut ya pembicaraan. Oke lah Bang Opi. Oke, yo Pak. Malam-malam Bang Opi. Oke. Ya. Ini